Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Helmi Hakim. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya selalu berdoa semoga penonton setiap video saya diberi kesehatan. Amin. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan materi tentang fluida, khususnya untuk video kali ini yaitu fluida dinamis. Oke, materi kali ini itu adalah materi yang cukup penting karena materi ini banyak sekali aplikasi yang digunakan pada kehidupan kita. Maka dari itu, tetap stay dan ikuti video ini sampai selesai. Oke, sebelum dimulai, saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe guna mendukung berkembangnya channel video ini. Oke, langsung aja untuk yang pertama, yaitu debit aliran. Apa itu debit aliran? Debit aliran itu adalah besaran yang menunjukkan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Jadi volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi bisa dirumuskan Q sama dengan V per T. Volume tiap itu per satu satuan waktu itu T. Q itu adalah lambang dari debit aliran. Oke ya, ini adalah rumus utama untuk debit aliran. Nah, untuk turunannya, kita tahu bahwasanya volume itu terdiri dari panjang kali lebar kali tinggi. Oke ya. Nah, panjang kali lebar itu bisa saya ganti dengan luas, karena luas perkalian dari panjang kali lebar. Nah, T-nya tetap, terus ditambah dengan kecepatan. Loh, kok bisa ditambah kecepatan? Coba perhatikan di sini. Nah, kecepatan itu kan terdiri dari rumus jarak bagi waktu. Jarak itu sendiri kan besaran dari panjang. Oke, sehingga bisa ditulis kecepatan sama dengan P per T. Nah, setelah itu V di sini saya inputkan atau saya substitusikan P per T ke sini. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah itu T itu boleh dihapus. Jadi T di sini, nih ya, boleh dicoret dengan T yang di sini. Oke ya, sehingga sisanya A kali P. A itu kan terdiri dari panjang kali lebar. P itu kan suatu panjang dan tinggi itu kan menunjukkan suatu panjang juga. Sehingga A kali P itu senilai dengan ini, panjang kali lebar kali tinggi. Atau tidak lain adalah volume. Artinya ketika ditambahi dengan kecepatan V itu tidak merubah dari susunan rumus. Artinya sama saja. Paham ya? Oke. Nah, A kali T kali V per T itu boleh ditulis seperti ini. A kali V. Kenapa? Karena T-nya boleh dihilangkan atau dicoret. Paham ya? Sehingga rumus turunan dari debit aliran itu bisa juga ditulis Q sama dengan A kali V. Oke, nah ini keterangannya. Q itu adalah debit aliran, satuannya meter kubik per second. A itu luas, V kecil itu adalah kecepatan aliran atau laju. V besar itu adalah volume, T itu adalah selang waktu dalam second. Oke ya, paham ya untuk penjelasan rumus dari debit aliran. Oke, lanjut. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas itu adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam suatu tempat ke tempat lain. Artinya nanti ada dua luas penampang yang berbeda. Biasanya yang dihitung itu adalah berapa kecepatan di luas penampang salah satunya. Nah, dari persamaan debit kita tahu bahwasanya Q di sini, aliran di sini itu mestinya sama dengan debit aliran yang di sini. Jadi tidak terpengaruh dengan luas penampang. Artinya Q1 sama dengan Q2. Sehingga karena Q itu A kali V bisa ditulis A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, ini itu adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu kasusnya pada pipa dengan luas penampang yang berbeda. Itu ya. Oke, lanjut ke materi
Selanjutnya persamaan Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwasanya jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Artinya konstan, ya. Jadi hukum ini berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami pada aliran fluida. Ini ilustrasinya. Artinya penampang di sini untuk potensial, energi kinetik, dan tekanannya itu konstan, artinya sama dengan yang di sini. Sehingga bisa dirumuskan P plus setengah rho V kuadrat, setengah rho V kuadrat itu energi kinetik. Jadi bukan setengah mv kuadrat ya. Jadi untuk fluida itu menggunakan rho, bukan m. Kalau m itu untuk benda yang bergerak. Nah, untuk rho GH ini sama ya, energi potensial, yang mana ketika ini tekanan, energi kinetik, dan energi potensial itu konstan. Sehingga bisa dijabarkan P1 setengah rho kali V1 kuadrat ditambah rho GH1 untuk penampang yang di sini itu sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH 2 itu konstan ya, sama dengan yang di sini. Itu ya. Oke, untuk nama-nama besaran sudah tahu ya, rho itu massa jenis ya. Massa jenis fluida. Itu ya. Karena di sini nggak ada rho 1, rho 2 kan fluidanya sama. Jadi fluida yang mengalir di sepanjang pipa ini itu sama. Sehingga nggak ada rho 1, nggak ada rho 2. Dan gravitasi nanti kalau di soal nggak diketahui, ingat, langsung aja dimasukkan angka 10. Oke ya, lanjut ya. Oke, paham. Nah, kalau sudah paham, biar lebih paham, kita coba latihan soal. Misal, pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar di bawah. Nah, ini. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil itu adalah 4:1. Di sini 4, di sini 1. Posisi pipa besar 5 meter dan posisi pipa kecil 1 meter dari atas tanah. H1-nya 5, H2-nya 1. Oke, terus kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam. Nah, ini nanti dirubah meter per second, satuan SI-nya. Ya, ini V di sini V1 gitu ya. Tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal itu di P1 di sini, dan rho air 1000 kg per meter kubik. Jadi rho fluida di sini itu adalah air sebesar 1000 kg per meter kubik. Tentukan kecepatan air pada pipa kecil, berarti V2 yang dicari. Tekanan pada pipa kecil berarti P2 yang dicari. Oke, paham ya untuk yang ditanyakan? Kita tulis yang diketahui dulu. Tadi yang diketahui A1 banding A2 itu 4:1, H1-nya 5 meter, H2-nya 1 meter, V1-nya 36 km per jam, dirubah ke meter per sekon itu 10. Itu ya. Nanti cara ngerubahnya kilometer ke meter itu dikali 1000. Itu ya. Terus jam ke second dibagi 3600. Jadi nanti ketemu 10. P1-nya 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Rho airnya, massa jenis air, 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan V2 dan P2. Oke, V2 dulu yang dicari menggunakan persamaan kontinuitas. Tinggal masukin A1-nya 4, V1-nya 10, A2-nya 1. Sehingga 4 kali 10, 40. Satunya pindah ruas, dibagi 1 ya tetap 40. Sehingga V2-nya ketemu 40 meter per second. Paham ya? Oke, sangat mudah sekali ya. Lanjut, untuk P2, mencari tekanan. Nah, ini menggunakan persamaan Bernoulli. Gitu ya. Nah, untuk penjabarannya, ini saya sendirikan P1 dengan P2-nya pindah ruas ke sebelah kiri untuk P2. Jadi,
negatif. Awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Terus energi kinetik dan energi potensial untuk ruas sebelah kiri itu dirubah atau dipindah ke ruas sebelah kanan. Sehingga ini nanti jadi negatif. Dan ini pindah ke ruas sebelah kanan juga jadi negatif. Nah, untuk setengah rho V2 kuadrat tetap positif dan rho GH2 itu juga tetap positif. Paham ya? Ini cuma pindah ruas saja. Oke, lanjut. Nah, ini masih tetap ruas sebelah kiri, cuma di ruas sebelah kanan, ini, coba perhatikan, di sini kan ada setengah rho V2 kuadrat, min setengah rho V1 kuadrat, itu boleh saya tulis seperti ini. Kok bisa? Ini kita persingkat saja ya. Dalam aturan matematika itu sama aja, artinya ketika setengah setengah rho itu saya kalikan, mana ini pennya? Oke, saya menggunakan pen dulu. Tidak bisa ya, saya gunakan pen biar jelas. Oke, ini dikali ini, ya, setengah rho dikali V2 kuadrat, terus setengah rho juga dikali ini. Gitu ya, perkalian faktor. Artinya nanti hasilnya sama aja dengan yang di sini. Sama aja dengan yang di sini. Oke. Paham ya? Oke, nah ini yang kedua plus rho GH2 min rho GH1, aturannya sama, dibuat aturannya sama. Jadi ini kali ini, terus rho G kali H1, itu nanti hasilnya seperti ini. Paham ya? Cuma perkalian faktor saja. Oke, kalau sudah baru kita masukkan rumusnya. Angkanya. P1 tadi diketahui 9,1 kali 10 pangkat 5. Ya, masukkan P2 yang kita cari, rho-nya masukkan 1000 sesuai yang diketahui dan seterusnya. Paham ya? G karena nggak diketahui di soal, saya langsung buat 10. Paham ya? Kecuali kalau nanti diketahui di soal 9,8 baru masukkan 9,8. Selama itu tidak diketahui langsung aja 10. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita sederhanakan yang di kuadrat ini 40 kuadrat jadi 1600, 10 kuadrat jadi 100 dan seterusnya. 1 kurangi 5 min 4. Paham ya? Lanjut. Nah, ini masih tetap 500 masih tetap, ini dikurangi jadi 1500 min 4 dikali 10.000 jadi 40.000. Nah, ini masih tetap ruas sebelah kiri. Nah, untuk 500 dikali 1500 jadi berapa ini? 750. Ya. 40.000-nya masih tetap. Terus dikurangi jadi 710.000. Ya, 710.000. Nah, ini karena di ruas sebelah kiri itu kan menggunakan 10 pangkat 5. Jadi ini saya sederhanakan. Jadi 7,1 kali 10 pangkat 5. Kok bisa? Dari sini. Kita hitung ya. Nolnya ada berapa? Kita geser ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di belakangnya 7. Jadi 7 kasih koma. 7,1 tadi 10 pangkat berapa? 5. Kalau ke kiri gesernya itu positif, tapi kalau ke kanan itu nanti negatif. Paham ya? Kenapa kok saya buat berhenti di sini? Biar sama-sama 10 pangkat 5. Karena kan ini 10 pangkat 5. Paham ya? Oke, sehingga kalau sudah sama bisa saya pindah ruas. Jadi ini pindah tukar posisi dengan P2. Sehingga bisa dihitung. Karena sama-sama 10 pangkat 5. Tinggal ngitung 9,1 dikurangi 7,1. Berapa? Oke, benar. 2. 2 kali 10 pangkat 5. Nah, ini jawaban dari kita mencari P2 itu. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Untuk selanjutnya kita belajar aplikasi persamaan Bernoulli. Jadi aplikasinya apa saja? Yang pertama itu teori Torricelli. Apa itu teori Torricelli? Itu adalah peristiwa air yang keluar dari lubang tangki kecil. Nah, ini. Jadi, teman-teman nanti kalau ada soal seperti ini, nah ini yang dinamakan teori Torricelli.
Biasanya yang dicari itu adalah waktu jatuhnya air pas di tanah, berapa waktu lamanya jatuh ketika pas nyentuh tanah. Jadi dirumuskan T sama dengan akar 2 kali H2 per gravitasi. Jadi H2 itu jarak dari tanah ke lubang. H1-nya dari lubang ke permukaan. Ingat ya, ada H1 dan H2. Untuk yang waktu, yang dicari waktu itu menggunakan H2. Oke ya, selanjutnya yang sering dicari atau yang ditanyakan di soal itu adalah kecepatan air keluar. Kecepatan air keluarnya itu berapa? Jadi rumusnya V sama dengan akar 2 gravitasi kali H1. Ingat H1 ya, dari lubang ke permukaan. Oke, selanjutnya yang dicari juga yang sering dipertanyakan di soal, jarak jatuhnya air atau X ini. Ada dua rumus. Rumus yang pertama menggunakan rumus secara umum ya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu bagi soal yang sudah diketahui kecepatan dan waktunya. Kalau nggak diketahui ya otomatis cari dulu V dan T-nya. Oke ya. Atau bisa langsung menggunakan cara cepat X sama dengan 2 kali H1 akar H1 kali H2. Itu kalau diketahui H1 dan H2-nya. Gitu ya. Jadi tiga ini yang sering dipertanyakan untuk soal masalah teori Torricelli atau peristiwa jatuhnya air dalam tangki. Gitu ya. Oke, kalau paham kita coba contoh soal biar lebih paham. Tangki air dengan lubang kebocoran jika jarak lubang ke air itu adalah 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air itu 3,2, tentukan A. Kecepatan air, jarak jatuhnya air, waktu air menyentuh tanah. Jadi yang diketahui tadi apa? 10 itu adalah H2. 3,2 itu adalah H1. Yang ditanyakan itu V, X, dan T ya. V, X, dan T. Oke. Kita cari dulu yang V. V menggunakan rumus 2 akar 2GH1. Oke, tinggal masukin 2, gravitasi nggak diketahui, langsung otomatis 10, H1-nya 3,2. Sehingga dikalikan semuanya jadi akar 64. Akar 64 berapa? Berapa? Oke, benar. 8 meter per second. Oke ya. Sekarang kita cari X-nya. X berarti rumusnya kita kan tadi tersedia H1, H2, berarti menggunakan rumus ini. Hingga 2 kali akar H1 kali H2. Tinggal masukin 3,2 kali 10, 32. 32 ini karena nggak bisa diakar, saya uraikan jadi 16 kali 2. Nah, 16-nya kan bisa diakarkan, jadi 4. 2 kali 4, 8. Akar 2. Nah, ini jawaban dari jarak atau X dalam satuan meter. Gitu ya, karena di sini meter semua. Oke, nah selanjutnya yang terakhir itu kita mencari T. T rumusnya ini ya, akar 2 kali H2 per gravitasi. Langsung dimasukkan. Nah, ini kan boleh langsung dicoret 10 dengan 10, jadi sisa akar 2. Nah, itu jawabannya dalam second. Gampang sekali ya ternyata fisika itu. Oke, lanjut. Jadi masih banyak materi yang gampang-gampang sebenarnya ya. Cuma kita saja yang terkadang takut duluan. Untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu gaya angkat pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu bisa terbang selain dengan gaya dorong ya, pakai turbo mesin, tapi juga menggunakan konsep fisika, dalam hal ini gaya angkat pesawat. Jadi memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah pesawat, atau hal ini sayap ya, tepat di bawahnya sayap pas, lebih kecil daripada di atasnya. Sehingga mengakibatkan karena ada perbedaan laju aliran V, mengakibatkan tekanan di atas lebih kecil daripada di bawah, kebalikan ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, bentuk sayap kan seperti ini, lancip di belakang. Gunanya apa? Biar aliran itu masuk ke atas. Sehingga aliran di atas kecepatannya lebih besar daripada yang di bawah. Sehingga karena kecepatan aliran di atas lebih besar, maka tekanannya lebih kecil. Paham ya?
tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Sehingga kalau tekanan di bawah lebih besar, maka akan terangkat. Paham ya? Oke, itu konsep gampangnya untuk gaya angkat pesawat terbang. Nah, rumus yang digunakan itu masih menggunakan rumus persamaan Bernoulli. Cuma di sini menggunakan tekanan sama energi kinetik. Energi potensialnya tidak. Gitu ya. Sehingga persamaannya tinggal seperti ini. P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, P1 min P2, P2-nya saya pindah ruas ke sebelah kiri, tukar tempat dengan yang energi kinetik pindah ke ruas sebelah kanan jadi negatif nanti. Nah, langsung ini seperti tadi ya, menggunakan konsep perkalian faktor gitu ya. Nah, P1 min P2 itu saya rubah F1 min F2. Kenapa? Karena P, rumus tekanan itu kan P sama dengan F per A. Ingat ya, F per A. Berarti mestinya sini kan F1 per A1. Ya, di sini F2 per A2. Ingat A itu kan sama. Sama sehingga dijadikan satu. Karena per pindah ruas ke sebelah kanan jadi perkalian. Paham ya? Untuk komponen ini sama. Nah, rumusan ini yang dinamakan gaya angkat. Paham ya? Ini rumus gaya angkat. Oke. Dengan F1 min F2 itu adalah gaya angkat pesawat dalam satuan Newton. Gaya rho itu massa jenis udara dalam kilogram per meter kubik. Nah, ini ada eksperimen. Bisa dicoba di rumah bagi teman-teman untuk membuktikan benar nggak sih kalau saya kasih kecepatan udara di atas kertas, ya, itu kertasnya bisa keangkat. Jadi gampangnya saja, sahabat pintar cari kertas ya, nanti tiup di sebelah atas, secara perlahan kertas itu akan naik ke atas, ya, keangkat ke atas. Itu karena adanya gaya angkat dari peristiwa ini perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan akibat juga perbedaan kecepatan aliran seperti yang saya jelaskan di awal barusan gitu ya. Oke, kalau sudah paham kita biar tambah paham contoh soal. Sebuah pesawat dilengkapi dengan dua buah sayap masing-masing seluas 40 meter kuadrat jika laju aliran udara di atas ya, di atas 250 meter per sekon dan yang di bawah 200 meter per sekon, tentukan gaya angkatnya. Massa jenis udaranya 1,2 kg per meter kubik. Jadi yang diketahui apa dulu? A-nya ya. A-nya ini karena mempunyai dua sayap berarti tinggal dikali 2. 2 kali 40 sama dengan 80 meter kuadrat. VA kecepatan di atas 250, di bawahnya 200. Rho massa jenis udaranya 1,2 kg per meter kubik. Paham ya? Yang ditanyakan gaya angkat. Oke, tinggal masukkan ini. F angkat sama dengan setengah ini. Setengah rho dan seterusnya. Ya, tinggal masukkan setengah rho-nya 1,2. Kecepatan yang di atasnya 250 dikuadratkan min 200 dikuadratkan untuk kecepatan yang di bawah hanya 80. Nah, ini saya kuadratkan dulu 250 kuadrat dan 200 kuadrat. Itu ya. Sehingga yang dikurung ini saya kurangi. Langsung ketemu 22.500. Sehingga kalau dikalikan semua hasilnya berapa ini? 1.080.000 Newton. Atau kalau dipersingkat, dirubah ke kilo Newton, tinggal dibagi 1000. Jadi 1080 kilo Newton. Dan ini jawabannya. Paham ya? Paham. Insya Allah paham. Karena apa? Tinggal masukin aja kok. Gitu kan ya? Oke, lanjut. Aplikasi yang selanjutnya untuk persamaan Bernoulli itu pipa Venturi. Apa itu pipa Venturi? Pipa Venturi itu alat ukur untuk mengukur laju aliran fluida. Nah, dinamakan Venturi meter.
dalam venturimeter itu ada dua jenis, venturimeter tanpa manometer dengan manometer. Itu ya. Nah, ini saya jelaskan yang tanpa manometer dulu. Gambarnya, ilustrasinya seperti ini, ya. Nah, di sini ada H. H itu adalah selisih atau delta ketinggian. Gitu ya. Oke, rumusnya ini. Sebelum saya jelaskan turunannya ya, kok bisa dapatkan rumus ini. Jadi di sini V1 akar 2 gravitasi kali H ini, tapi kadang buku menuliskan delta H ya, karena ini memang aslinya selisih ketinggian. Oke ya, A1 luas penampang di 1 ya, luas penampang 1, luas penampang 2 dikuadratkan min 1. Oke, ini rumus ini itu dari persamaan Bernoulli ya. Ingat, ini kan persamaan Bernoulli yang mana rho GH itu kok bisa dicoret? Iya, karena di sini kan sama-sama menggunakan ketinggian H. Tidak ada H1, tidak ada H2, sama-sama H. Sehingga rho-nya air sama-sama air, fluidanya sama, gravitasinya sama-sama 10, artinya nilainya sama. Boleh dicoret. Paham ya? Oke, H1 sama dengan H2 sama dengan H ini tadi. Sehingga bisa saya ganti, nggak ada H1, nggak ada H2. Gitu ya, sama-sama H. Oke, sehingga sisa rumusnya seperti ini. Nah, ini saya sendirikan P2 min P1. P1-nya pindah ruas, tukar tempat dengan komponen ini. Komponen ini pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi negatif. Paham ya? P1-nya pindah ruas ya jadi negatif. Yang awalnya positif. Oke, sebelumnya sampean kan tahu bahwasanya rumus kontinuitas tadi itu kan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya. Ketika saya mencari V2 berarti A1 kali V1 per A2. Ini. A1 per A2 kali V1. Nah, ini kan V2. Saya masukkan ke atau saya substitusikan ke ini, ke V2 ini sehingga rumusnya menjadi seperti ini. A1 per A2 kali V1 kuadrat karena ini dikuadratkan. Semua dikurung, dikuadratkan. Oke ya. V1-nya saya lempar keluar. Tetap dikuadratkan dan A1 per A2 tetap dikuadratkan. Nah, P itu kan rho GH ya, tekanan hidrostatis ya, masih ingat ya, fluida statis. P itu rho GH ya. Nah, karena P2 ya berarti rho GH2, P1 rho GH1. Gitu ya. Nah, di sini ini kan ada rho ya. Nanti langsung aja ya, ini kalau menurut ini kan saya sendirikan ya. Ini ketika saya kalikan faktor. Nah, ketika ini kali 1 terus komponen ini dikali ini ya, A1 per A2 kuadrat hasilnya jadi seperti ini. Nah, cuma V1-nya saya pindah ke depan. Ya, ini. Oke ya. Nah, rho 1 setengah rho V1 kuadrat dikali 1 kan hasilnya ini. Nah, itu perkalian faktor. Nah, di sini ada rho, di sini juga ada rho, boleh dicoret. Paham ya? Sehingga rho-nya hilang, jadi sisa setengah V1 kuadrat. Ini masih tetap. Jadi ini sisa. Nah, H2 min H1 sekali lagi kan sama. Sama-sama H. Ya, ini. Ini yang di awal saya tunjukkan di awal. H1 sama dengan H2 sama dengan H. Sehingga saya ganti H1 min H2 ya, H. Itu, ini loh. Ini kan delta H. Delta H atau H. Paham ya? Oke. Selanjutnya, 2 pindah ruas jadi min 2GH ya. Jadi ini sisa V1 kuadrat, ini masih tetap. Terus, nah ngilangin negatif, di sini dikali negatif. Sini semua ruas saja dikali negatif.
Nah, berarti di sini negatif, di sini jadi positif. Nah, karena di sini negatif, ya, ini negatifnya saya masukkan ke sini langsung. Ya, kan awalnya ini kan negatif. Negatif kali positif, jadi negatif min 1. Negatif kali negatif, jadi positif. Paham ya? Yang ini negatif kali negatif, jadi positif. Oke, nah selanjutnya, karena di sini negatif, saya pindah ruas. Bukan pindah ruas, pindah posisi. Ya, A1 per A2 kuadratnya saya taruh di depan, min 1-nya saya taruh di belakang. Oke ya, ruas kanannya masih tetap, sehingga V1 kuadrat nanti muncul akar ya, komponen ini ditaruh di bawah, di bawahnya ini. Pindah ruas kan jadi dibagi, jadi 2GH per komponen ini ya. Nah, kuadrat jadi akar. Oke ya, rumus ini itu yang dinamakan rumus untuk mencari venturimeter tanpa manometer. Intinya venturimeter itu kan mencari laju V aliran fluida. Ya. Oke. Lanjut. Yang kedua itu dengan manometer. Oke ya, ini gambarnya untuk dengan manometer. Nah, tapi di sini udara, yang di sini yang abu-abu itu adalah fluida. Macam-macam, bisa menggunakan raksa dan lain sebagainya. Ya, ini ada delta H atau saya langsung ganti H. Hasilnya ini delta H. Selisih ya, selisih ketinggian. Oke. Nah, rumusnya ini ya, V1, sekali lagi kita selalu mencari laju ya, karena venturimeter alat ukur laju fluida. Akar 2GH kali selisih ya, massa jenis fluida dikurangi massa jenis udara. Ya, kalau massa jenis fluida tergantung fluidanya apa yang digunakan, raksa atau yang lain. Per massa jenis udara kali A1, luas penampang A1 dikuadratkan per A2 dikuadratkan min 1. Oke ya, untuk penurunan rumusnya sama ya. Sama dengan yang tanpa manometer sebelumnya. Itu ya. Oke, langsung aja contoh soal. Untuk contoh soal, misal bagian pipa venturimeter yang lebih besar mempunyai luas penampang A1-nya 6 cm kuadrat dan A2-nya 5 cm kuadrat. Yang ditanyakan berapa V-nya. Ya, laju air yang memasuki, berarti V1 kan? Oke, V1. Coba ini gambarnya apa? Ini gambarnya yang tanpa. Ya, kalau dengan ini, nah belum saya push. Ya, kalau yang ini tanpa manometer. Oke, jadi rumusnya yang digunakan, oh ya, sebelumnya yang diketahui hanya 20 ya, senti dirubah ke meter. Ya, A1-nya 6 cm, A2-nya 5 cm, gravitasinya nggak diketahui, dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya V1. Oke, ini kan untuk yang rumus tanpa manometer ya. Jadi sahabat pintar, caranya kapan menggunakan rumus tanpa atau dengan manometer bisa dilihat gambarnya, atau kalau nggak diketahui gambarnya biasanya dijelaskan di deskripsi soalnya. Gitu ya. Jadi harus diketahui dulu. Jadi soal itu menggunakan venturimeter tanpa manometer apa dengan manometer, karena rumusnya itu beda. Paham ya? Oke, karena kalau tanpa ini kan nggak ada ro udara. Gitu ya. Gampangannya gini juga ciri-cirinya untuk biar mengenali. Kalau tidak disediakan dengan massa jenis udara, oh jelas itu berarti tanpa manometer. Karena tanpa manometer tidak perlu massa jenis udara. Paham ya? Jika kalau tidak ditunjukkan gambarnya atau di deskripsinya tidak dijelaskan. Jadi apa ya, untuk parameter untuk mengingat ini jenis apa, manometer
tanpa atau dengan itu dari massa jenis udara. Itu ya, gitu aja gampangannya gitu. Oke, lanjut. Nah, baru dimasukkan 2, G-nya 10, hanya 0,2. Nah, kenapa ini nggak dirubah ke meter? Mestinya kan dirubah ke meter. Coba perhatikan rumusnya, ini kan perbandingan. Kalau perbandingan nggak perlu dirubah ke meter. Toh juga nanti bisa dicoret. Paham ya? Ini cara cepat. Jadi tetap aja 6 dan 5. Gitu ya. Nah, ini yang di atas, kalau dihitung 2 kali 10 kali 0,2, 0 di depan angka dan 0 di belakang angka, boleh dicoret. Jadi, ini kan ada 0, boleh dicoret dengan 0 yang di sini. Nah, karena boleh, berarti sisa 1 dengan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Cara cepat ya. 6 dikuadratkan 36, 5 dikuadratkan 25. Sehingga sisa 36 dibagi 25, 1,44. 1,44 kurangi 1 berapa? Betul, 0,44. Paham ya? 4 dibagi 0,44 berapa? 9. Akar 9 berapa? 3. Paham ya? Iya, gampang sekali ternyata. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa saya mengingatkan kembali untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan tolong nyalakan loncengnya. Dan kalau teman-teman suka video ini, silakan like dan share. Oke ya, saya berharap bisa paham dan ilmunya bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.